Pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD resmi mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK. Apakah MK masih kredibel untuk menangani sengketa Pilpres mengingat saat ini terjadi krisis kepercayaan publik terhadap MK? Untuk membahas masalah ini sudah bersama kami Direktur Eksekutif Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin Zuhad Aji Firmantoro, Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Fahri Bahmit, Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud Rinto Wardana, serta Guru Besar Hukum Tata Negara Profesor Juanda. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak-Bapak, untuk mengawali dialog kita pada sore hari ini, satu pertanyaan untuk semua. Bagaimana Bapak-Bapak ini menilai independensi MK dalam menangani sengketa Pilpres 2024? Siapa ini, Pak? Boleh dari Bapak Zuhad dulu, kemudian Pak Rinto. Boleh, baik. Terima kasih, Mbak. Mengenai independensi Mahkamah Konstitusi hari ini, kami dari tim 01 tetap percaya hari ini MK masih independen gitu, terlebih dengan adanya putusan MK kemarin yang memberi sanksi kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwar Usman untuk tidak memegang palu. Nah, terhadap sanksi itu atau terhadap situasi di MK saat ini ya kami merasa optimis saja bahwa Mahkamah Konstitusi bisa independen untuk menangani permohonan perselisihan hasil pemilu yang kami ajukan pada kesempatan kali ini. Gitu. Jadi kalau ditanya optimis saja, kami optimis MK akan independen dan berlaku adil sebagai pengawal konstitusi. Baik, oleh karena itu mengajukan gugatan begitu ya Pak Rinto ya? Ya, kalau kami di 03 kita melihat ada presiden buruk ya sebelumnya terkait dengan MK ini, sehingga kami sekalipun kita mempercayakan penanganan perkara sengketa Pilpres ini di MK, tapi kami tetap juga harus menyampaikan bahwa MK ini harus kita waspadai karena apa, adanya presiden buruk yang terjadi beberapa waktu lalu. Nah, walaupun demikian, MK ini tetaplah sebagai benteng terakhir kita untuk mendapatkan keadilan dan membuktikan adanya TSM selama masa Pilpres ini, maka tetap kita percayakan sepenuhnya kepada MK. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Zuhad dan Pak Rinto. Kalau menurut Pak Fahri Bahmit bagaimana Pak terkait independensi MK? Ya independen dong. Kami yakin kok bahwa Mahkamah Konstitusi itu lembaga yang kredibel. Kami ini kan setiap saat, setiap waktu itu kan beracara di Mahkamah Konstitusi. Ya. Kami ini menjadi pelanggar tetap ya Mahkamah Konstitusi. Apakah dalam rangka untuk memperjuangkan ya melakukan judicial review ataupun menyelesaikan sengketa Pilpres, sengketa Pilkada, kami ini kan setiap saat di sana. Dan tentunya Mahkamah Konstitusi itu punya perangkat-perangkat yang telah settle dalam rangka untuk melakukan pengawasan dan seterusnya. Ya, jadi produk dari Mahkamah Konstitusi selama ini ya, selama perjalanan sejarah Mahkamah Konstitusi sampai dengan saat ini selalu menjadi rujukan penting dalam membuat kebijakan-kebijakan strategis bernegara kita. Jadi saya kira sangat imparsial ya Mahkamah Konstitusi itu sebagai sebuah lembaga peradilan modern dan tentunya kredibel. Jadi wajib kita harus meyakini bahwa mereka itu adalah independen. Tanggapan Anda mungkin sedikit Pak Fahri tentang presiden buruk yang disampaikan oleh Pak Zuhad terkait MK? Ya MK ini kan pernah mengalami ujian yang berkali-kali. Dulu Pak Hakim Mokhtar, tapi setelah itu kan MK metamorfosis kembali, bangkit kembali untuk tampil menjadi lembaga peradilan yang modern, yang terpercaya dan kredibel. Setelah itu berujung lagi ada beberapa 2-3 kali ya Mahkamah Konstitusi mengalami hal yang sama, Patrialis Akbar pada saat itu. Jadi saya kira bahwa Mahkamah Konstitusi seiring dengan perkembangan usia dan peradaban hukum sampai dengan saat ini telah terbiasa dan telah beradaptasi dengan situasi seperti itu. Bagaimana mereka cepat keluar dari situasi keterpurukan dan bangkit dengan beberapa terobosan-terobosan menjadi lembaga yang terpercaya tentunya. Itu sudah sangat banyak gitu ya. Kalau kita mau berkaca pada sejarah Mahkamah Konstitusi itu kan dia diperhadapkan dengan dinamika yang demikian itu dan pada akhirnya dia tampil menjadi lembaga yang kredibel sampai dengan saat ini tentunya. Kita percaya dengan itu. Baik. Prof Juanda bagaimana Prof? Terkait independensi MK?
Saya kira memang ada dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, kalau MK itu ingin memperbaiki citranya, maka saatnya sekaranglah untuk membuktikan bahwa lembaga ini lembaga yang patut dipercaya. Jadi bukan pertanyaan saya percaya atau tidak, tapi ini analisisnya begitu. Ketika MK mau dipercaya, maka saatnya sekarang membuktikan dirinya dengan putusan yang akan dilahirkannya. Sebab kenapa saya katakan demikian? Karena sempat tercoreng, ya, terpuruk beberapa periode yang lalu, termasuk ya kasus-kasus ketua MK dan seterusnya, sampai terakhir ada ketua MK yang kena kode etik berat. Jadi menurut saya tergantung pada performan dari hakim konstitusi sendiri untuk belajar dari masa gelap, masa turunnya kredibilitas mereka di depan masyarakat luas akibat dari putusan yang di depan mata kita sendiri sebagai bangsa Indonesia yang tidak harmonis, tidak konsisten, sebagaimana yang kemarin putusan 90 sangat mengecewakan banyak pihak. Saya kira saat inilah kita memang memberikan kepercayaan, dan mudah-mudahan kepercayaan akan terwujud dari proses peradilan MK, baik itu peradilan dalam hal capres dan wapres ini maupun di caleg. Saya kira demikian. Baik. Terima kasih Prof, terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah menanggapi terkait independensi MK. Kemudian saya ke Pak Zuhad, ini walaupun tadi Bapak menyampaikan menurut Bapak ada presiden buruk terkait MK, tetapi untuk mencari keadilan Pak Zuhad dan tim menggugat terkait hasil Pilpres ini ke MK. Nah, apa saja poin tuntutan dari pihak 01, Pak? Dan apakah pihak 01 ini betul-betul optimis? Berapa persen optimismenya akan dikabulkan? Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi, sebagaimana yang juga sudah banyak dikutip dalam media-media belakangan ini, permintaan kita adalah pemungutan suara ulang tanpa pasangan calon 02 atau setidak-tidaknya pemungutan suara ulang tanpa cawapres 02, gitu ya. Kita tidak meminta kemenangan 01, enggak begitu. Kita tetap berpikir secara waras, secara sehat begitu. Apa sesungguhnya yang menjadi dasar persoalan ini? Dan kita menemukan dasar persoalannya itu adalah soal bagaimana prosedur hukum kita dalam proses pendaftaran pasangan calon kemarin itu benar-benar dilanggar gitu ya, tidak dihormati lagi sebagai satu sistem hukum yang mestinya kita hormati dan kita laksanakan. Sebab pemilu yang berintegritas itu kan dia pemilu yang tidak hanya soal hasilnya yang baik, tetapi juga menyangkut prosesnya yang bagus. Nah, itu sebenarnya konsistensi itu yang kita kejar dari permohonan ini, bahwa kalau kita ingin menghasilkan pemilu yang berintegritas, maka prosesnya pun harus berintegritas, tidak boleh diambil salah satunya saja. Nah, dalam konteks itulah kemudian kami berargumen dan meyakini bahwa permintaan kami ini masuk akal, kami bisa menjelaskan dengan jelas, tegas, terang gitu apa persoalan mendasarnya, dan dari situ maka kami optimis bahwa hakim Mahkamah Konstitusi ini akan memberikan putusan terbaiknya yang seadil-adilnya untuk pemilu kita yang bermartabat. Karena juga banyak jurisprudensi soal itu kan, Mbak. Contoh-contoh perkara yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang mirip relevan dengan kasus ini tuh sebenarnya contohnya ada banyak. Terkait dengan pilkada di salah satu kabupaten di NTT, lalu di Papua juga mengalami yang sama. Dan itu diputus dengan adil oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi kita itu dia sebenarnya sangat menghormati dan sangat menghargai proses, tidak hanya soal hasilnya. Kalau kita berkaca dari putusan. Jadi kita sekali lagi optimis, insya Allah Mahkamah Konstitusi akan memberikan keadilan bagi proses pemilu kita. Ya, artinya
Pak Zuhad dan tim ini percaya bahwa jika MK memproses ini dengan baik dan benar, kemudian mendapatkan hasil yang baik, sehingga gugatan pemungutan suara ulang ini dikabulkan, akan ada proses dan hasil yang baik dan benar kemudian kemudian hari. Iya, Mbak, benar sekali. Sekali lagi, hasil yang baik itu pasti dilahirkan oleh proses yang baik. Kalau prosesnya sudah buruk, ya hasilnya pasti buruk. Dan MK sudah beberapa kali membuktikannya, betapa MK peduli terhadap proses, meskipun itu terjadi di beberapa pilkada. Dan karena itu kemudian kami mempercayai MK juga akan memiliki cara pandang yang sama di dalam menilai proses pemilu kita kali ini. Baik, terima kasih Pak Zuhad sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Ya, semoga dapat hasil yang memuaskan ya Pak. Amin, amin. Bapak-bapak yang lain mohon tetap stay. Saya belum menanyakan pertanyaan yang sama dengan Bapak Rinto. Pak Rinto, apa tuntutan dari pihak 03 dalam sengketa Pilpres di MK dan apakah optimis akan dikabulkan? Ya, terkait dengan permohonan sengketa Pilpres yang kita ajukan ini, yang diajukan oleh tim hukumnya 03 ini ada penyangkut, sebenarnya ada penyangkut Pak Rinto masih bersama kami? Yang pertama terkait dengan kualitas, yang kedua adalah terkait dengan Iya Pak Rinto. Bagaimana Pak? Boleh diulang Pak, tadi agak kurang jelas. Ya, sengketa Pilpres yang kita ajukan ini terkait dengan dua hal. Yang pertama terkait dengan satu mengenai kualitas, dan yang kedua terkait dengan kuantitas. Mengenai kualitas itu adalah dimulai dari proses pentahapan Pilpres sejak awal, yang dimana kita lihat betapa proses yang kita jalani selama Pilpres 2024 ini sering banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan, kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh aparat, dilakukan oleh pemerintah ya selama masa proses Pilpres. Nah, itulah yang akan dilakukan pembuktian di MK nanti. Lalu kemudian terkait dengan kuantitas ini menyangkut dengan jumlah perolehan suara ya yang didapatkan oleh 03. Sebenarnya pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan topik atau materi muatan daripada permohonan sengketa Pilpres yang diajukan oleh rekan-rekan di 01. Dan memang kalau kita melihat dengan banyaknya bukti-bukti yang kita bawa terkait dengan proses Pilpres yang terjadi tahun ini, akan mengakibatkan optimisme kita bahwa sengketa permohonan ini akan bisa dikabulkan dengan baik oleh MK. Nah, tentunya tidak lepas daripada proses pelanggaran yang dilakukan selama ini. Yang terutama sekali di sini kita bisa melihat bahwa DKPP telah membuat satu putusan penetapan bahwa proses pendaftaran daripada cawapres dari 02 ini telah menyimpangi aturan yang ada. Jadi sejak adanya putusan MK 90, lalu kemudian tidak dibarengi dengan sesegera mungkin dirubahnya, disesuaikannya perangkat aturan teknis di KPU. Sehingga ketika putusan MK 90 terbit, tidak dibarengi dengan adanya dirubahnya perangkat teknis di MK di mana di KPU, sehingga ketika cawapres 02 didaftarkan, pendaftaran 02 ini tidak didasarkan pada aturan yang sebagaimana mestinya harus terlebih dahulu ada. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Rinto. Saya beralih ke Pak Fahri Bahmid. Menyusul gugatan sengketa Pilpres dari 01 dan 03, apa langkah yang dilakukan oleh tim 02 ini, Pak? Iya, yang pertama kami telah melakukan konsinyasi di internal tim kami ya. Tim advokat profesional yang ditunjuk oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran itu sebanyak 45 advokat. Yang terdiri ya ketuanya dipimpin langsung oleh Profesor Yusril dan wakil ketuanya saya sendiri.
dan ada juga Profesor Otto Hasibuan. Kami telah beberapa kali melakukan konsinyasi dan rapat-rapat teknis untuk kira-kira memitigasi tentang potensi permohonan atau proyeksi gugatan ini apa gitu kan. Kita mencoba untuk menakar kira-kira apa-apa saja, mengklaster isu-isu yang kira-kira nanti dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan kami telah mendapatkannya. Kami telah mendapatkannya secara langsung gitu, apa-apa saja yang dipersoalkan dan apa yang diminta tentunya. Nah bagi kami itu adalah hak konstitusional tentunya ya. Kami menghormati upaya ataupun ikhtiar konstitusional yang dilakukan oleh pihak 01 dan 03 tentunya. Kami menghargai itu sebagai satu penggunaan hak yang paripurna tentunya. Daripada kita berdebat di jalanan, kita berdebat di luar ruang persidangan, mendingan kita bergeser untuk membatasi diri dan kita berdebat secara intelektual di depan persidangan Mahkamah Konstitusi. Kami telah menyusun bangunan argumentasi yang sangat kokoh. Kami juga telah mengidentifikasi apa-apa saja yang kira-kira menjadi anatomi dari permohonan mereka itu, dan akan kita melakukan bantahan-bantahan secara dengan argumentasi yang tentunya sangat kritis tentunya. Kami telah sampai pada kesimpulan itu. Dan hari ini tentunya seperti jadwal yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 2024 tentang jadwal tahapan program dan kegiatan Mahkamah Konstitusi, yang mana hari ini tanggal 25 adalah seperti yang kita sudah ketahui, Mahkamah Konstitusi telah mengumumkan register perkara. Jadi pihak 01 dengan nomor registernya 01 ya, PHPU Pilpres dan seterusnya, kemudian untuk pasangan 03 dengan nomor register perkaranya 02. Jadi secara formal saat ini telah selesai, dan yang kedua kami akan hadir di Mahkamah Konstitusi sebentar nanti, mungkin sekitar pukul 21.00. Tim lengkap akan ke sana ya, mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan permohonan resmi kami sebagai pihak terkait. Karena sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 2023 tentang tata beracara di MK untuk penyelesaian sengketa Pilpres, kami harus memohonkan diri sebagai pihak terkait. Ketika kita secara resmi diterima sebagai pihak terkait, kami akan diberikan salinan permohonan dari pemohon, dan setelah itu diajukan atau disampaikan risalah panggilannya, relas panggilan secara resmi untuk menghadiri persidangan-persidangan. Ya, dan semua tahapan ini telah kami siapkan sejak dini, sudah dari kemarin ya, sudah kami siapkan. Ya. Tinggal saatnya kita akan tampil di persidangan untuk membuktikan sebaliknya dan tentunya menyampaikan sanggahan-sanggahan secara konstitusional. Ya. Terima kasih Pak Fahri Bahmid, terima kasih Pak Zuhad Aji Firmantoro dan juga Pak Rinto Wardana dan juga Prof Juanda yang sudah bergabung dalam dialog sore hari ini. Selamat sore Bapak-Bapak. Terima kasih.